warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, detik ini kita ditakdirkan oleh Allah di majelis ilmu yang penuh barakah ini. Karena duduknya seseorang di majelis ilmu, walaupun ia tanpa memegang buku ataupun pena, lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya. Beruntung hari ini Allah memberikan kesempatan umur yang panjang. Mudah-mudahan di tempat ini kita niatkan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya bekal iman dan takwa yang mampu menyelamatkan kita semua dari azab Allah Rabbi. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah singkat ini saya akan sampaikan tentang introspeksi. Di dalam Islam identik dengan istilah muhasabah yang diambil dari kata hisab atau perhitungan. Imam Al-Mawardi mengilustrasikan muhasabah adalah menjernihkan pikiran di malam hari dengan merenungi perbuatan di siang hari. Jika perbuatan itu terpuji, maka perlu dilanjutkan. Namun, jika perbuatan kita buruk, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka harus kita tinggalkan. Atau kita alat minimal tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ilustrasi ini merupakan penjelasan konkret dari hadis Nabi Muhammad SAW yang memisahkan sahabat yang mendatangi beliau untuk meminta wasiat. Apa wasiat Rasulullah? Ia bersabda, "La aratu amran fatadabbar 'aqibatahu, fa in kana rusydan fa'amdi, wa in kana suwada likafan ta'anhu." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Yang artinya, jika kamu hendak melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya. Jika baik, maka teruskan, dan jika buruk, maka hentikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tahapan-tahapan introspeksi? Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menjelaskan, pada dasarnya manusia tanpa sadar telah melakukan introspeksi. Jika ibaratkan suatu bisnis sudah menghitung untung ruginya, begitu pula untung amal baik dan buruknya yang disebut muhasabah. Langkah yang pertama adalah muhasabah. Menurut Imam Al-Ghazali adalah al-murabbata atau mawas diri. Sebenarnya yang kita inginkan hidup di dalam dunia ini, apa keuntungan atau kerugian? Setelah kita tahu jawabannya, maka hendaklah ekstra hati-hati dalam setiap tindakan. Senantiasa merasa diawasi, bahwa Allah telah memasang CCTV di kanan kiri kita yang disebut malaikat Raqib dan Atid.
Dia tidak pernah ingkar kepada Allah. Setiap apa yang kita lakukan, mulai di pagi hari sampai malam hari hingga bertemu pagi hari lagi, tidak akan lepas dari catatan malaikat Rasul dan Adil. Hadirin sedang sholat Jumat, calon-calon penghuni surganya Allah. Langkah yang kedua adalah muhasabah itu sendiri, mengevaluasi amal ibadah dan perbuatan dosa. Langkah tersebut menjadi acuan bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah perbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tahu apa yang kita kerjakan, baik buruk ataupun baik. Sedang sholat Jumat yang berbahagia. Hikmah dari introspeksi, apakah termasuk kita orang yang cerdas atau orang yang rugi atau bodoh? Rasul mengatakan, al-kaifu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang melakukan perhitungan diri atau introspeksi dan beramal pasca kematian. Dan jadi dia sebelum melakukan tindakan sudah dipikir untung dan ruginya. Maka seperti yang tadi dijelaskan, bahwa kalau kita untung kita lanjutkan, tapi kalau kita rugi maka perlu kita hentikan. Inilah orang yang cerdas. Sedangkan bagaimana dengan orang yang bodoh? Rasul mengatakan, wala aziz man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang lemah atau bodoh adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya menuruti keinginannya dan mengharap balas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tindakan tidak pernah difikirkan, yang penting dia untung, yang penting dia hasil, walaupun dia merugikan orang lain. Itu termasuk orang yang bodoh. Tinggal kita pilih, apakah kita menjadi orang yang cerdas atau orang yang bodoh. Semuanya kembali kepada para jamaah. Namun harapan besar bagi saya, semoga para jamaah menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, yang mampu bermuhasabah di dalam setiap harinya. Mudah-mudahan 10 menit khutbah yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada saya pribadi, umumnya kepada kita semua. Semoga Allah takdirkan kita menjadi yang baik, yang nantinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. An la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mustafa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayunasiruhu lil yusra. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.